Bab 21. Untungnya, studio Yun Gi-hwan tidak jauh dari tempat Wusung. Dia merasa aneh mengapa dia tidak tinggal di apartemen multi kamar tidur, tetapi begitu dia masuk, dia mengerti. Apakah kamu hidup terpisah dari keluargamu? Putra dan istri saya tinggal di luar negeri. Anak saya diintimidasi di sekolah, jadi saya ingin dia menjauh dari itu. Oh, kamu tidak perlu mengasihani aku. Tempat ini luar biasa. Yun Gi-hwan benar, studio itu bersih dan terorganisir dengan baik. Bahkan dapur bersinar tanpa noda minyak. Wusung melihat buku-buku yang disimpannya di rak dan bertanya. Apakah kamu membaca semua ini? Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku banyak membaca. Lebih dari 100 buku yang terkait dengan IT berjajar di rak. Wusung mengambil beberapa buku. Beberapa judul termasuk pemeliharaan dan penggunaan Linux, pemrograman berorientasi objek, kode bersih, dan penggunaan database Oracle. Kau membawa pulang pekerjaanmu. Bagaimana bisa aku tidak? Belajar tidak pernah berhenti. Jika Anda tidak terus meningkatkan keterampilan Anda tidak akan bertahan lama di bidang ini. Wusung mengangguk dengan akal sehatnya. Yah, itu saja untuk obrolan ringan kami. Mari kita mulai sesi kita. Tentu, lanjutkan. Wusung mengeluarkan papan tulis dan menulis beberapa persamaan. Persamaan opsi panggilan C sama dengan SN, D1, XE, RETN, D2. Persamaan put option P sama dengan XE, RETN, D2, SN, D1. Apa yang ditulis Yun Gi-hwan adalah persamaan Black-Scholes. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wusung sejak universitas. Ini adalah dasar dari pasar opsi. Myron Scholes menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1997 untuk ini. Ini adalah contoh algoritma. Wusung ingat pernah membaca tentang itu. Tetapi bahkan persamaan ini tidak berguna pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, Black Monday. Wow, Anda telah belajar. Kamu benar. Kemungkinan Dow Jones turun 7% secara matematis 0%. Ketika itu terjadi, sistem Black membeku, dan orang-orang menjadi panik. Mereka akhirnya menjual semua, yang menyebabkan penurunan 25%. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Black bilang kamu bisa menghitung pergerakan bintang-bintang, tapi kamu tidak bisa menebak reaksi orang. Seru Yun Gi-hwan. Wow, Anda akan menjadi murid yang hebat. Dia awalnya ahli matematika tetapi kemudian beralih ke ekonomi dan konsultasi keuangan. Tepat sekali, ia menjadi terkenal di bidang ekonomi. Pasar saham menggunakan persamaan ini seperti aturan emasnya. Yun Gi-hwan kemudian menambahkan lebih banyak nama ke papan tulis. David Shaw. Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah pendiri dan ketua Amazon. David Shaw kurang dikenal, tetapi Wusung ingat membaca tentang dia di buku. Dia adalah pendiri The Shaw. Jeff Bezos adalah salah satu pertanyaan David Shaw. Dia berhenti dari pekerjaan itu dan kemudian mendirikan Amazon. Sekali lagi, Yun Gi-hwan terpesona. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Jika boleh saya tambahkan, David Shaw adalah seorang ilmuwan komputer jenius. Pada saat itu, pedagang berbakat kebanyakan ahli matematika atau ahli statistik. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan ilmuwan komputer ini dalam perdagangan saham. Dia menyarankan algoritma sendiri, yang ditolak Morgan Stanley pada saat itu. Yun Gi-hwan mengangguk. Jadi, Anda membaca tentang sejarah. Lalu, pertanyaan terakhir saya adalah ini. Mengapa saya menyebutkan ketiga nama ini? Ada banyak jenis kuan. Beberapa fokus membuat algoritma sementara yang lain berspesialisasi dalam aspek komputer. David Shaw menggunakan kekuatan komputasi untuk meningkatkan kecepatan algoritma, sementara Fisher Black menunjukkan bakat dalam menciptakan algoritma. Itu adalah perbedaan antara pencipta dan pengguna, dan jarang ada yang berbakat di keduanya. Yun Gi-hwan meletakkan spidolnya dan bertanya. Kamu pikir kamu apa? Saya. Wusung menjadi diam. Ini adalah sesuatu yang dia pertimbangkan dengan saksama saat membaca sejarah perdagangan algoritma. Pilih dan fokus. Dia hanya memiliki waktu terbatas, jadi dia harus membuat pilihan cepat dan fokus pada mereka. Memang benar dia lebih pintar, tapi dia bukan robot. Dia juga tidak ingin menjadi mesin penghasil uang. Dia ingin berolahraga untuk menjadi lebih sehat dan menikmati hidup sambil menghasilkan uang.
Ini setelah balas dendamnya. Sampai saat itu, dia siap mengorbankan segalanya. Saya berencana melakukan keduanya. Saya akan membuat algoritma dan menggunakannya sendiri untuk menjadi sukses. Mata Wusung tampak gila. Yun Gihwan tersentak pada tekad Wusung. Sepertinya Wusung siap melakukan apapun yang diperlukan, bahkan pembunuhan. Yun Gihwan tahu dia tidak bisa menghentikan Wusung. Tampaknya tidak ada gunanya mengatakan kepadanya betapa sulitnya itu. Aku mengerti. Yun Gihwan mengharapkan Wusung untuk memilih satu atau yang lain, tapi sekarang dia hanya bisa mengangguk untuk jawaban Wusung. Saya berencana untuk terus belajar statistik dan matematika. Yang Anda butuhkan untuk mengajari saya adalah apa yang Anda pelajari dari pengalaman Anda. Wusung memahami statistik dan matematika adalah dasar dari pembuatan algoritma. Oh, begitu. Yun Gihwan mengangguk. Yun Gihwan berhenti bertanya dan terus menjelaskan karya masa lalunya sendiri. Awalnya, itu adalah sistem yang sangat sederhana. Ketika salib emas itu terjadi, kami membeli, dan ketika salib kematian itu terjadi, kami menjual. Salib emas. Itu adalah indikator teknis yang terjadi ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas tanda jangka panjang. Ketika itu terjadi, itu berarti ada perubahan keuntungan saham di cakrawala. Di sisi lain, kematian adalah tanda bahwa momentum jangka pendek dalam stok melambat. Itu terjadi ketika rata-rata bergerak jangka pendek saham jatuh di bawah rata-rata bergerak jangka panjangnya. Itu sangat sederhana. Tapi itu masih lebih baik daripada perdagangan manual. Tidak ada yang bisa menjadi metodis seperti sistem komputer. Wusung setuju. Dia mempelajari ini sebagai kepala tim server di Bitmain. Selanjutnya pasti sesuatu yang lebih kompleks. Iya, kami menambahkan lebih banyak pedoman untuk mengikuti algoritma termasuk pola kandil. Jadi pada dasarnya, kamu menggunakan tren untuk mengikuti strategi. Yup, tapi kemudian kita sampai pada masalah. Kode spaghetti. Kode spaghetti. Ini merujuk pada kode sumber yang tidak terstruktur dan sulit dipelihara. Untuk menjelaskannya secara sederhana, seolah-olah seseorang menggambar garis kuning di atas garis hitam, yang mereka tempatkan di atas garis biru. Iya, kami juga mencoba menambahkan indikator seperti MACD dan Stochastics, yang membuatnya semakin sulit. Refactoring kode-kode ini saja memakan waktu lebih dari sebulan. Dan mengikuti aturan yang sudah diketahui semua orang tidak akan menghasilkan banyak uang untukmu. Yun Gihwan mengangguk dan menulis lebih banyak kata di papan tulis. Jadi kami membaca artikel akademik terkait. Kami ingin membuat algoritma yang sudah digunakan oleh para ahli di bidang ini, tetapi seorang pedagang biasa tidak akan tahu. Yun Gihwan berhenti dan menatap Wusung. Dia menantang Wusung untuk menebak jawabannya. Wusung merenung. Apakah Anda mengacu pada strategi perdagangan pasangan? Yun Gihwan kembali terkesan. Kamu mungkin tidak punya waktu lama untuk belajar, namun kamu melakukannya dengan baik. Apapun lebih baik daripada mati. Yun Gihwan menutup nada gelap Wusung, tetapi dia dengan cepat pulih dan melanjutkan. Iya, kami menggunakan strategi perdagangan pasangan. Bab 22 pelajaran Yun Gihwan berakhir pada waktu makan malam. Fiuh, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Mereka mulai pukul 11 pagi dan istirahat makan siang singkat. Secara total, pelajaran berlangsung 8 jam. Yun Gihwan berkeringat pada akhirnya. Wusung berterima kasih padanya. Terima kasih banyak. Anda benar-benar membantu saya hari ini. Wusung tulus. Yun Gihwan duduk dan bertanya. Bagaimana dengan makan malam? Yah, aku harus pulang. Yun Gihwan yang sekarang kecewa bergumam di belakang napasnya. Aku ingin minum denganmu tapi, kurasa kamu harus pergi. Apakah Yun Gihwan selalu seperti ini? 10 tahun yang lalu dalam kehidupan masa lalunya, Wusung, Park Junwo, dan Kim Yong-gun dulu membencinya. Ketika Wusung mengenalnya lebih baik, dia bisa melihat sisi lain Yun Gihwan. Dia tidak bisa percaya pada awalnya, tetapi Wusung mulai menyukainya. Wusung pulih sepenuhnya dari minum semalam, jadi dia menuruti tawaran pria itu. Kalau begitu, hanya 1 minuman dengan makan malam. 7 malam. Mereka hanya makan burger untuk makan siang, jadi dia mulai lapar. Yun Gihwan menjadi cerah dan menjawab. Tentu saja, perut babi dan 1 minuman.
Apa yang dipelajari Wusung dari 10 tahun menjadi karyawan yang sungguh-sungguh adalah satu minuman tidak pernah tetap hanya satu. Sekali lagi, mereka minum sampai larut malam. Namun, itu bukan pesta minum yang keras. Itu adalah tempat di mana mereka menikmati kacamata bersama dalam tampilan persahabatan yang tenang ketika Yun Gi-hwan berbicara tentang kesulitan hidup terpisah dari keluarganya. Dia berbicara tentang putranya. Dia berbicara tentang sikapnya terhadap perusahaan dan kesulitannya di tempat kerja. Wusung adalah pendengar yang baik sehingga Yun Gi-hwan tidak bisa berhenti berbicara. Wusung bersimpati, terutama tentang sulitnya menjadi pekerja. Wusung juga bisa melihat kesamaan di antara mereka. Yun Gi-hwan dikeluarkan dari Daeyang System karena putra CEO Daeyang mengkhianatinya. Jadi, apa rencanamu? Yun Gi-hwan ingin tahu tentang hal itu untuk sementara waktu sekarang dan dia sekarang berani bertanya. Pertama, saya akan selesai mengembangkan alat tes GUI dan memimpin konsultasi yang sukses. Perdagangan algoritma setelah itu. Iya. Bagaimana dengan pengembangan alat uji? Aku pikir aku harus bisa menyelesaikannya besok. Saya akan menunjukkan kepada Anda pekerjaan terakhir pada Senin pagi. Yun Gi-hwan tersenyum senang. Aku menyukainya. Kami mungkin menjual alat itu di tempat lain juga, jadi lakukan yang terbaik. Oh, aku berencana mengunggahnya di SourceForge secara gratis. Apa, sumber Forge? Itu situs web perangkat lunak gratis. SourceForge.net adalah layanan berbasis web yang menawarkan pengembang untuk mengontrol dan mengelola proyek perangkat lunak gratis. Itu adalah situs berbagi terbesar sebelum pengenalan GitHub.com, yang saat ini merupakan situs startup dan belum memiliki banyak pengguna. Wusung berencana mengunggah di GitHub juga. Saya berencana memberikannya kepada publik secara gratis. Saya bermaksud memberitahu Anda pada hari Senin, pastikan bos mengerti. Apa? Apakah Anda pikir ini adalah amal? Mengapa Anda memberikannya secara gratis? Mereka akan memasukkan fungsi ini dalam Visual Studio dalam waktu 2 tahun, jadi tidak ada manfaat bagi perusahaan untuk tetap menggunakan plugin. Aku tidak bermaksud menjadi pekerja amal. Ada alasan bagus untuk itu. Anggap itu sebagai umpan. Itu adalah umpan untuk menarik pengembang lain. Sangat mudah untuk membeli programmer yang berbakat, tetapi dia belum memiliki uang. Ada banyak hal yang ingin dan perlu ia lakukan, sayangnya, ia hanyalah seorang lelaki. Kisah-kisah bagus menarik orang-orang baik. Kode yang baik dapat menarik pengembang yang baik. Wusung minum tembakan terakhir dan melanjutkan. Tolong buat mereka mengerti. Ini perlu tersedia secara bebas. Baik, ayo lakukan itu. Jika Anda mau, saya akan mewujudkannya. Yun Gi-hwan berusaha menyingkirkan kekecewaannya dan berdiri. Di antara keduanya, mereka minum 3 botol soju malam itu. Ketika Wusung kembali ke rumah, dia tidak pergi tidur dan langsung duduk di depan komputer. Jika saya ingin menyelesaikannya besok, saya lebih baik menyelesaikan apa yang saya mulai pagi ini. Klik, klik, klik. Saat Wusung mengetik cepat, layar dengan cepat diisi dengan bahasa C++. Tanggal 2008-02-03. Autor Wo, Sung, Kang. Termasuk makro trace, H. Include, event trace, H. Dia menerapkan semua pustaka referensi, dan kemudian GUI test tool const test config. Test config detail. Wusung melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ketika dia coding, dia bisa merasakan perbedaan dalam kemampuannya yang paling, 10 tahun yang lalu, dia tidak bisa bekerja secepat ini. Saya akan menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk berpikir atau meneliti di internet. Bahkan setelah ia menjadi kepala departemen server di Bitmain, tetap sama. Untuk menyelesaikan satu program, ia perlu mengalokasikan energi yang luas untuk mencari sumber terbuka. Dia biasanya menggunakan bagian berbeda dari apapun yang sudah dibuat orang lain. Jika dia tidak dapat menemukan apapun yang dia butuhkan, dia menulis kode sendiri, tetapi itu butuh waktu lama baginya. Namun, sekarang dia bisa merasakan semuanya berbeda. Otaknya bekerja dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia akan menghabiskan 50% dari waktu untuk berpikir, sementara sekarang dia hanya akan menggunakan 20%. View, sekarang aku harus menyelesaikannya besok. Dia mengisi monitor dengan file CPP baru.
3 pagi. Wusung akhirnya tidur. Di monitor, panah mengklik tombol secara otomatis tanpa perlu menggerakkan mouse. Kotak harga juga mengisi diri mereka sendiri. Tes program pada HTS berlangsung seperti ini, mereka otomatis. Tes login selesai, 10%. Tes pemesanan selesai, 11%. Kartes selesai, 50%. Tes info pengguna selesai, 60%. Tes selesai, 100%. Setelah tes selesai, Park Junwo menelan ludah. Apakah kamu benar-benar membuat ini sendirian, Wusung? Wusung mengangguk. Kim Yonggun bereaksi sama. Mereka semua terkejut. Mulai sekarang, tes layar akan melibatkan penambahan lebih banyak fungsi untuk ini. Park Junwo memanggil Yun Gi-hwan. Manajer umum, apakah Anda melihat ini? Program ini dapat menguji semuanya secara otomatis, termasuk login, transaksi, dan perdagangan cepat. Ya, aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Park Junwo tidak bisa mempercayai matanya. Ini luar biasa. Dulu kami membutuhkan waktu berjam-jam untuk memasukkan nomor individual secara manual untuk menguji berbagai hal, tetapi sekarang semuanya akan jauh lebih mudah. Yun Gi-hwan menjawab dengan kecewa. Aku tahu, dan dia berencana untuk mengunggahnya secara gratis di SourceForge. Pengungkapan ini sangat mengejutkan Park Junwo. Suaranya pecah lebih keras dari sebelumnya. Apa, gratis? Wusung menjawab dengan tenang. Saya bermaksud memberikan kode sehingga orang lain dapat menambahkan lebih banyak fungsi sendiri. Saya sendiri tidak punya waktu untuk terus mengembangkan ini. Wusung, tapi itu tidak benar. Ini adalah fungsi luar biasa dan ini adalah properti perusahaan. Tapi jika dia bersikeras, tidak apa-apa. Wusung menatap Yun Gi-hwan. Baiklah, ayo kita pergi. Orang-orang sedang menunggu. Tentu, ayo pergi. Apapun yang Anda katakan, bos. Yun Gi-hwan menggerutu saat dia berdiri. Ruang pertemuan besar dipenuhi dengan pengembang. Di bagian depan adalah layar raksasa dengan judul, Agile Method User Guide. Orang-orang bergumam. Apa nama kelompok konsultan? Apakah itu Daesan? Pernahkah Anda mendengar tentang perusahaan ini? Itu yang mengurus sistem saluran. Mereka mendapat kontrak karena Daeyang. Nuri Finances seharusnya mempekerjakan perusahaan yang lebih baik. Sebagian besar dari mereka tidak senang dengan pertemuan ini. Saya mendengar seorang pemula akan memimpin presentasi ini. Bagaimana orang bisa mempercayai lulusan baru? Proyek ini akan gagal, dan biayanya lebih mahal untuk memperbaikinya. Saya dengar manajer tim IT adalah pria yang aneh. Cukup sulit bagi kita untuk membuat kode, tetapi bagi kita untuk membuat kode uji juga. Itu tidak adil. Semua orang mengeluh. Nam Kyungsang secara khusus menyuarakan ketidakbahagiaannya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang gesit, dan sekarang dia akan memberikan konsultasi. Ini konyol. Saya tidak akan terkejut jika bug terakhir itu juga ditanam oleh Daesan. Tidak mungkin. Pikirkan tentang itu. Aneh dia menemukan kesalahan kode di server dengan mudah. Anda tidak bisa secepat itu kecuali Anda sendiri yang menulis kode. Dan bagaimana dengan hal yang dia sebutkan tentang perpustakaan kita? Itu tidak masuk akal kecuali dia mewujudkannya. Tiba-tiba, Kwon Hyungen membungkam Nam Kyungsang. Pintu terbuka, Yun Gi-hwan dan Wusung masuk. Kamar itu tenang, dan Wusung meraih mikrofon. Oh, halo, saya Wusung Kang dari Daesan System, dan saya akan memimpin presentasi konsultasi ini. Ruangan itu lebih tenang, tetapi sebagian besar pengembang tidak memperhatikan. Nam Kyungsang terkikik-kikik karena sikap tidak hormat ini. Aku tahu itu. Wusung melanjutkan dengan tenang. Kamu semua mungkin bertanya-tanya tentang dua hal. Pertama, apa yang bisa dilakukan oleh pemula Wusung Kang? Wusung berhenti memperbaiki perhatian mereka kepadanya. Kedua, seberapa efektif ide saya? Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Slide PPT berikutnya muncul, dan itu dipenuhi dengan prestasi Wusung baru-baru ini. Dia memperbaiki masalah keseimbangan sistem akun, menciptakan fungsi baru yang disebut perdagangan cepat, dan menyelesaikan alat tes GUI. Dan ini adalah alat uji yang saya buat hanya dalam sebulan bekerja di Daesan. Singkatnya, ini disebut GTT. Saya akan menunjukkan cara kerjanya. Ketika program dimulai, ruangan menjadi sunyi. Yun Gi-hwan dan Park Junwo keduanya terkejut.
Satu dapat melihat kejutan di wajah pengembang lain juga. Semua ini dalam 1 bulan. Kwon Hyungen menelan dan menonton program. Beginilah tes ini bekerja. Saya telah menyelesaikannya, dan mulai sekarang, kami akan menguji layar HTS menggunakan alat ini. Biarkan saya sekarang menjawab pertanyaan kedua Anda. Slide berikutnya muncul. Daesan sistem poin negatif 0. Poin positif 5. ST sistem data titik negatif 4. Poin positif 0. M3 titik negatif lembut 3. Titik positif 1. Daeyang sistem poin negatif 0. Poin positif 2. Hasil ini berasal dari sistem poin sejauh ini. Haha, saya tidak ingin menyombongkan diri, tetapi saya mungkin menjadi alasan mengapa Daesan melakukannya dengan sangat baik. Itu adalah lelucon, tetapi para penonton masih kaget karena pandangan mereka tetap tertuju pada Wusung. Sekarang, aku akan memulai presentasi yang sebenarnya. Mata para pengembang menajam ketika mereka berlarian mencari pena dan kertas untuk membuat catatan. Selanjutnya bab 23.